kembali lagi di Indodax Asmi bersama Tari. Kali ini kita akan membahas beberapa pertanyaan yang sudah diberikan oleh teman-teman Indodax kepada tim sosial media Indodax yang akan kita jawab langsung dengan tim konsultan dari Indodax. Tapi sebelum itu, Tari ingin mengucapkan stay healthy dan stay safe untuk seluruh member Indodax dan seluruh teman-teman yang menonton kali ini. Semoga semuanya sehat-sehat selalu. Oke, sekarang kita langsung aja menyambut teman Tari ini dari tim konsultan Indodax. Halo Kak Sania. Halo Kak Tari, apa kabar? Baik Kak, apa kabar? Baik-baik, puji Tuhan. Terima kasih ya Kak ya, udah menyempatkan waktunya untuk nemenin Tari di episode Asmi kali ini. Sama-sama ya, dengan senang hati. Oke, kita langsung aja ya Kak ya, kita masuk ke pertanyaan pertama. Oke. Pertanyaan pertama ada dari Firman Agus dari Twitter. Pertanyaannya nih Kak, apakah ada trik membaca pasar saat trading aset kripto di Indodax? Silahkan Kak Sania boleh dijawab. Oke, tadi pertanyaan dari mana Kak? Dari Firman Agus di Twitter Kak. Oke, dari Mas Firman di Twitter. Untuk pertanyaannya, cara membaca pasar ya, cara membaca pasar. Kalau saya pikir kayaknya sama kayak analisis deh, analisa trading. Jadi kalau misalnya cara membaca pasar, member-member teman-teman semua bisa menggunakan analisis baik fundamental atau teknikal. Cuma berdasarkan pengalaman nih Kak, kayaknya makin kesini member-member kita, khususnya member-member Indonesia, mulai giat untuk mencari tahu nih, apa sih sebenarnya kripto, apa sih sebenarnya aset, hingga mereka bikin komunitas-komunitas untuk support koin tersebut gitu. Kalau misalnya di Bali ada beberapa koin, contohnya ada Vidicoin, dia punya komunitas di mana mereka saling support, saling belajar, punya forum-forum juga. Jadi bertukar informasi di situ. Kalau misalnya cara membaca pasar, mungkin salah satunya kita mesti banyak-banyak baca, banyak-banyak belajar, khususnya untuk trading dan aset kripto. Makin sering kita belajar, makin sering kita baca, kita bisa dapat kayak clue-clue baik dari chart atau dari berita-berita gitu. Berhubung Indodax punya Indodax Academy, jadi untuk punya informasi tutorial, bagi-bagi informasi, bagi-bagi ilmu untuk member-membernya gitu. Oke, mantap. Terima kasih Kak Sania atas jawabannya. Terima kasih juga kepada Firman Agus atas pertanyaannya. Semoga sudah terjawab oleh Kak Sania. Kita lanjut ya Kak ke pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua ada dari Mas Chelsea Free dari Twitter juga nih Kak. Pertanyaannya adalah, kriteria apa saja yang harus diperhatikan dalam memilih aset sehingga kita mendapatkan profit meskipun tren yang sedang berjalan sedang turun? Silahkan Kak. Untuk pertanyaannya nih dari Twitter adalah kriteria dalam memilih aset ya Kak. Jadi untuk kriteria dalam memilih aset baik yang baik atau yang bisa mendapatkan keuntungan, itu kita bisa lihat dari jangka panjang. Kalau dari sisi saya sendiri ya, misalnya kita kan bisa akses untuk white paper koin tersebut nih Kak. Jadi kita bisa tahu kira-kira koin ini tujuannya apa sih, project-project mereka apa sih, dan kira-kira project mereka ini diperlukan nggak untuk masa depan. Nah, saat kita bisa lihat, oh ternyata project-nya kira-kira di masa depan peluangnya besar nih. Ada kemungkinan koin tersebut bisa digunakan di masa depan. Jadi kemungkinan harganya bisa naik juga kan. Jadi untuk memilih kriteria aset bisa kita lihat dari white paper-nya. Bisa dari chart-nya juga nih Kak. Nah, kalau misalnya bagaimana cara mendapatkan profit walaupun tren sedang turun. Kalau misalnya tren sedang turun, berarti time to deposit. Kalau menurut saya ya, kalau misalnya market lagi merah, berarti kita mesti deposit nih. Manfaatkan chart merah tersebut untuk deposit. Gitu. Kalau mendapatkan profit, ditunggu sampai chartnya warna hijau. Jadi kalau warna merah, mendingan kita deposit. Gitu sih kalau dari saya. Jadi gampangnya ketika market lagi turun ya itu time to buy ya Kak ya. Tapi ketika marketnya lagi hijau itu time to sell. Gitu ya Kak mudahnya ya. Benar banget Kak tadi. Oke, sip. Terima kasih Kak Sania atas jawabannya. Sekalian nambahin aja, di Indodax Academy episode 8 itu juga ada tentang analisis fundamental
Jadi teman-teman bisa nonton, mana tahu itu berguna karena analisis fundamental juga bisa menjadi salah satu acuan untuk gimana kalau misalnya teman-teman mau memilih koin yang dibeli. Kita lanjut ke pertanyaan ketiga ya Kak ya. Pertanyaan ketiga ada dari Blue Range dari Twitter. Pertanyaannya Kak, apakah aman menyimpan aset kripto di Indodax Exchange dalam jangka waktu yang lama? Silahkan Kak. Oke, apakah aman menyimpan aset dalam jangka waktu lama di Indodax? Betul. Oke. Nah, menyimpan aset dalam waktu yang lama nih ada dua nih Kak. Yang pertama, nyimpan asetnya masih dalam berbentuk aset. Misalnya, saya punya akun 10 deh, misalnya. Saya punya akun 10, terus belinya kemarin 2017. Habis itu nggak pernah trading lagi. Nggak pernah buka akun Indodax lagi. Nah, saldonya di dalam Indodax, kuantitinya tetap. Misalnya saya punya 10 10. Sampai sekarang saya buka akun Indodax masih 10 10. Tapi kalau misalnya dalam harganya mengikuti harga pasar dong. Jadi untuk kuantitinya pasti masih tetap, cuma harganya, estimasi harganya mengikuti harga pasar. Nah, untuk aman atau tidaknya, Indodax sendiri merupakan salah satu platform exchanger yang aman, karena kita banyak step-stepnya, bahkan untuk login aja, kita ada beberapa step nih Kak Tari. Pertama, kita masukin password. Kedua, ada link konfirmasi ke alamat email untuk menyatakan apakah benar saya yang melakukan aktivitas login tersebut. Ketiga, kalau misalnya member menggunakan Google Authenticator, bisa memasukkan Google Authenticator tersebut. Kami juga selalu menyarankan untuk member menggunakan Google Authenticator. Berhubung Google Authenticator aman banget, PIN-nya berubah setiap 30 detik sekali, jadi kalau misalnya handphone kita hilang atau kita nggak bisa mengakses akun kita, atau nomor kita ganti nih misalnya Kak Tari, kita masih bisa mengakses menggunakan Google Authenticator tersebut. Untuk amannya, Indodax aman. Luar biasa, sip. Jadi menarik nih ya Kak ya, jadi kalau misalnya masih ada yang nanya, aman nggak sih, sesuai nggak sih Indodax untuk jangka panjang, tenang aja, Indodax ini aman dan kita juga sudah mempunyai sertifikasi ISO. Selain itu kita juga sudah terdaftar di Bapepti, ya Kak ya? Oke, terima kasih kepada Blue Range atas pertanyaannya. Kita lanjut ke pertanyaan terakhir nih Kak. Ada dari dadanghidayat.id di Instagram. Pertanyaannya Kak, apakah Indodax bakal nerbitin buku khusus untuk belajar trading? Silahkan Kak. Oke, apakah Indodax akan merilis buku tentang trading? Nah, dulu Indodax sempat nih Kak merilis buku tentang Bitcoin dan histori dan lain-lainnya gitu. Dan sekarang Indodax juga punya buku baru di mana membahas tentang ICO atau lebih jelasnya tentang tokenisasi. Nah, ini bisa kita beli di Tokopedia kita, official Tokopedia Indodax yang ada centang ungunya. Untuk lebih detailnya, member-member bisa coba visit dulu ke Tokopedia kita, lihat-lihat mungkin ada nyangkut selain buku juga. Jadi bisa beli-beli yang lain, siapa tahu mau ngoleksi merchandise Indodax sendiri gitu. Jadi untuk Oke, sip. Benar banget yang disampaikan oleh Kak Sania. Jadi tentang buku-buku Indodax, senang aja. Indodax juga ada. Ini ditulis langsung oleh CEO Indodax. Buku pertama mengenai mata uang digital dunia yaitu Bitcoin. Yang kedua adalah buku tokenisasi. Nah, kebetulan Tari di sini punya nih bukunya. Jadi buku tokenisasi ini membahas seputar ICO, STO, TSO, dan IEO. Jadi teman-teman nggak usah khawatir kalau misalnya mau sukanya baca buku, sukanya belajar dari bentuk buku cetak, silahkan dikunjungi saja Tokopedia Indodax yang ada centang ungunya. Nah, di situ bisa beli, bener banget kata Kak Sania, silahkan nggak cuma beli buku doang, bisa beli bantal, bisa beli yang lain-lain, dan kaos juga ada. Oke deh, sip. Terima kasih kepada Dadang Hidayat atas pertanyaannya. Selamat juga mendapat merchandise eksklusif dari Indodax. Kak Sania, nggak kerasa nih Kak, kita udah ada di ujung acara. Iya Kak Tari. Terima kasih ya Kak ya, sudah nemenin Tari kali ini. Sama-sama Kak, dengan senang hati selalu. Oke, sampai ketemu di episode selanjutnya ya Kak ya. Iya Kak. Terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah nonton. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Dadah!